Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Adakah di hari ini ada yang kawan kalian nggak bisa hadir ataupun berhalangan? Sepertinya tidak, Bu. Hadir semua, Bu. Nah, baiklah. Baiklah, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar materi yang kita dapatkan lebih afdol dan cepat kita menyerap materinya. Nah, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni Fa'aman fa amalan sholiha. amin. Amin. Nah, baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan materi dari efek Doppler. Pengertian efek Doppler. Nah, mungkin di dalam kehidupan sehari-hari kita udah pernah melihat tentang bunyi yang ada berhubungannya dengan efek Doppler. Nah, contohnya itu kayak bunyi pabrik, kayak bunyi ambulan. Nah, waktu bunyi pabrik sama bunyi ambulan, otomatis kita kan sebagai pengamat kita bisa mendengarkan. Nah, di sini itu ada juga berhubungannya dengan efek Doppler. Nah, yang dimana pengertian efek Doppler itu adalah secara umum, efek Doppler dialami ketika ada suatu gerak relatif antara sumber gelombang dan pengamat. Ketika sumber bunyi dan pengamat bergerak saling mendekati, pengamat mendengar. Nah, frekuensi bunyi yang lebih tinggi daripada frekuensi yang bunyi yang dipancarkan sumber tanpa adanya gerak relatif. Nah, itu adalah pengertian dari efek Doppler ini. Nah, efek Doppler ini juga sering dinamakan mengikuti tokoh fisika, yaitu adalah Christian Johann Doppler. Nah, berarti efek Doppler ini itu ini apa yang didapatkannya itu maksudnya itu nama dari efek Doppler ini rupanya didapatkan dari nama si Christian Johann Doppler ini, para tokohnya. Nah, sekarang, efek Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang dari sebuah sumber gelombang yang diterima oleh pengamat jika sumber suara gelombang tersebut bergerak relatif terhadap pengamat atau pendengar. Nah, di sini ada sebuah contoh efek Doppler. Nah, anak-anak bisa melihat gambarnya. Nah, maksud dari contoh di sini itu kayak gini. Misal, sebuah mobil ambulan melaju dengan frekuensi tertentu, misalnya 500 Hz. Nah, tiba-tiba waktu ambulan itu melaju, bunyi ambulan sirene itu pasti terdengar di telinga kita. Nah, bunyinya yang menghasilkan itu pasti berbeda-beda antara bunyi yang kita dengar sama bunyi yang didengar oleh si pengamat gitu. Nah, alangkah lebih baiknya kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Nah, rumus efek Doppler. Efek Doppler dialami ketika ada gerak relatif antara sumber bunyi dan pengamat. Jika cepat lambat bunyi di udara saat itu adalah V, kecepatan pengamat adalah Vp, dan kecepatan sumber bunyi adalah Vs. Dan frekuensi yang dipancarkan sumber adalah Fs. Maka secara perhitungan, frekuensi yang didengar oleh pengamat adalah. Nah, sekarang rumus dari efek Doppler di sini itu adalah Fp sama dengan V plus minus Vp kali Fs
per V plus minus kali Fs. Nah, kenapa di sini itu ada plus minusnya? Nanti akan Ibu kasih tahu di mana letak penggunaan untuk yang plus, untuk yang minus. Makanya dibuat dalam rumus efek Doppler ini ada plus minusnya. Nah, selanjutnya itu, yang pertama ada sumber bunyi bergerak dengan pengamat diam. Nah, yang dimana pada sumber bunyi ini, jika sumber bunyi diam terhadap pengamat yang juga diam, frekuensi yang terdengar oleh pengamat sama dengan frekuensi yang dipancarkan oleh sumber bunyi. Nah, yang pertama itu, satu, sumber bunyi bergerak mendekati dan pengamat diam. Nah, pada saat sumber bunyi bergerak mendekati dan pengamat diam, contohnya itu, misal sumber bunyi pada mobil tadi, kan mobil tadi itu bergerak dan mendekati si pengamat ini, tapi si pengamat ini diam. Nah, yang bergerak itu adalah sumber bunyinya tadi atau mobilnya tadi. Nah, kalau misalnya itu yang kita jumpai di dalam contoh soal, nah kita akan menggunakan rumus Fp sama dengan V per V kurang Vs kali Fs. Nah, pada yang kedua, sumber bunyi bergerak menjauh dan pengamat diam. Nah, misalnya tadi, contohnya itu adalah sumber bunyi bergerak menjauh. Nah, apabila mobilnya itu bergerak menjauh dari pengamat atau orang yang tadi. Nah, jadi kita memakaikan rumus yang Fp sama dengan V per V tambah Fs dikali Fs. Nah, dari di sini kita sudah mengetahui yang dimana kita pakaikan plus sama minusnya. Kalau misalnya bunyinya bergerak mendekati dan pengamat diam, berarti kita menggunakan rumus yang minus. Kalau misalnya sumber bunyi bergerak menjauh dan pengamat diam, kita menggunakan rumus yang plusnya. Nah, alangkah baiknya marilah kita melihat contoh soal agar kalian lebih memahami. Contoh soal. Bagus berdiri di tepi jalan. Dari kejauhan datang sebuah mobil ambulan bergerak mendekati Bagus. Kemudian lewat di depannya. Lalu menjauhinya dengan kecepatan tetap 20 meter per sekon. Jika frekuensi sirine yang dipancarkan mobil ambulan 8.600 Hz dan kecepatan gelombang bunyi di udara 340 meter per sekon. Tentukanlah frekuensi sirine yang didengarkan Bagus pada saat mobil ambulan mendekati dan menjauhi Bagus. Nah, berarti pada di sini itu yang diketahui pertama itu adalah V sama dengan 340 meter per sekon, Fs sama dengan 20 meter per sekon, dan Fs sama dengan 8.640 Hz. Nah, pada saat mobil ambulan mendekati Bagus, kita menggunakan rumus, yaitu adalah Fp sama dengan V per V kurang Vs kali Fs. Yang dimana Vp sama dengan 340 meter per sekon per 340 meter per sekon dikali 20 meter per sekon. Fp sama dengan 340 meter per sekon per 340 meter per sekon dikurang 20 meter per sekon dikali 8.640 Hz. Nah, yang dimana hasilnya itu adalah 9.180 Hz. Nah, setelah kita mendapatkan nilainya tadi, yang pada saat mobil ambulan mendekati Bagus, nah sekarang ada yang ditanyanya lagi pada saat mobil ambulan menjauh dari Bagus. Nah, berarti kita menggunakan rumus Fp sama dengan V per V tambah Vs dikali Fs. Vp sama dengan 340 meter per sekon dikali 8.640 Hz per 340 meter per sekon ditambah 20 meter per sekon.
Nah, hasilnya itu adalah 8160 Hz. Nah, sumber bunyi diam dan yang kedua ada sumber bunyi diam dan pengamat bergerak. Pada bunyi ini, contohnya misalnya itu, jika pengamat bergerak namun sumber bunyi diam, frekuensi yang terdengar oleh pengamat berbeda dengan frekuensi yang dipancarkan sumber bunyi. Nah, yang pertama itu adalah sumber bunyi diam dan pengamat bergerak mendekat. Jadi, kita menggunakan rumus Fp sama dengan V tambah Vp per V kali Fs. Nah, di sini kan kalau misalnya sumber bunyinya diam dan pengamat yang bergerak ya, makanya kita menggunakan rumus yang V tambah Vp per V kali Fs. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan membahas sumber bunyi dan pengamat bergerak menjauh. Nah, yang dimana Fp sama dengan V dikurang Vp per V dikali Fs. Nah, kita akan melanjutkan contoh soal yang selanjutnya agar kalian lebih memahami lagi rumus yang mana aja yang harus kita pakai. Nah, sebelum Ibu menjelaskan kenapa kita memakai rumus ini, di contoh soal ini, adakah dari kalian yang ngerti maksud dari soal ini? Halo? Ya, Ibu. Ya, Bu. Sebelum Ibu menjelaskan contoh soal ini, apakah di antara kalian ada yang mengerti? Di sini kan Mengerti, udah ada Bu. jawabannya. Nah, mungkin kalian mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Ibu. Nah, kalau mengerti, contoh soal ini tidak usah saya lagi jelaskan. Bu. Yang ketiga itu ada sumber bunyi dan pengamat bergerak. Jika salah satu dari pengamat atau sumber bunyi mendekati, nah Vp sama dengan lebih besar dari Fs jika salah satu dari pengamat atau sumber bunyi menjauh dari Fp sama lebih kecil dari Vs. Nah, yang pertama itu ada sumber bunyi bergerak mendekati dan pengamat mendekat. Itu rumusnya itu pakai Fp sama dengan V tambah Vp per V dikurang Vs dikali Fs. Ini rumus ini itu adalah gabungan dari sumber bunyi yang pertama dan sumber bunyi yang kedua. Nah, yang kedua ada sumber bunyi bergerak menjauh dan pengamat bergerak menjauh juga. Nah, jadi rumusnya itu kita pakai Fp sama dengan V dikurang Vp per V ditambah Vs dikali Fs. 3. Sumber bunyi bergerak mendekati dan pengamat bergerak menjauh. Kita menggunakan rumus Vp sama dengan V kurang Vp dan V kurang Vs dikali Fs. Nah, rumus di antara 1, 2, 3 ini itu ada sangkut pautnya dengan rumus yang pertama dan rumus yang kedua. Nah, selanjutnya, jika sumber bunyi diam dan pengamat diam, yang pertama, jika pengamatnya diam dan sumber bunyinya diam, maka Fp sama dengan Fs. Dan jika S dan P sama diam, Fs sama dengan 0, dan Vp sama dengan 0, dan Fp sama dengan Fs. Nah, ini adalah pengaplikasian efek Doppler di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ada di bidang kesehatan, ada radio direction and rigging, dan ada ultrasonografi. Nah, pada bidang kesehatan, efek Doppler digunakan untuk monitor aliran darah melalui pembuluh nadi utama. Gelombang ultrasonik frekuensi 5 kurang 10 MHz disarankan menuju ke pembuluh nadi dan suatu penerima R akan mendekati sinyal hambur pantul.
Nah, pada radio direction and dagging, antena radar adalah suatu antena reflektor berbentuk parabola yang menyebarkan energi elektromagnetik dan titik fokusnya dan dicerminkan melalui permukaan yang berbentuk parabola sebagai berkas sempit. Nah, di sini ada pengaplikasian yang ketiga, yaitu ada ultrasonografi. Nah, yang dimana efek Doppler diaplikasikan oleh ilmuwan pada alat USG, ultrasonografi, dengan memanfaatkan gelombang pantul dan gelombang data. Nah, pada saat USG ini kan sering orang yang kita lihat orang hamil itu menggunakan USG itu kan. Nah, waktu saat menggunakan USG, kita bisa mendengar bunyi detak jantung pada si janin tersebut. Makanya efek Doppler ini juga ada termasuk ke dalam ultrasonografi atau ke dalam kesehatan. Nah, terima kasih. Inilah materi yang akan Ibu jelaskan. Nah, karena apakah kalian sudah mengerti dari materi yang Ibu jelaskan? Alhamdulillah paham, Bu. Nah, baiklah kalau sudah paham, nanti Ibu akan kasih soal di WhatsApp atau Google Form. Nanti kalian isi, ada 5 soal. Nah, soal itu nanti wajib kalian isi agar Ibu bisa mengetahui seberapa kemampuan pendengaran kalian, sama pemahaman kalian, sama kemampuan kalian berpikir tentang materi yang udah Ibu kasih. Nah, Baik, Ibu. sekian yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Udah, Un.